Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil telaah kurikulum tingkat SMA, yaitu RPP Mata Pelajaran Ekonomi kelas 11 semester 1. Kelompok 3 kami beranggotakan, yang pertama Jeli Anggraini, yang kedua Rahmania Utami, dan yang ketiga adalah Tia Rahmadani. Untuk pembahasan yang akan disampaikan di video ini mengenai telaah kurikulum dalam 5 konsep atau 5 komponen telaah kurikulum. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, isi atau materi pembelajaran, kemudian model pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Sebelumnya, telaah kurikulum di sini merupakan pengkajian terhadap kesesuaian RPP yang disusun terhadap komponen kurikulum yang ada, mulai dari tujuan, isi atau materi, model pembelajaran, media pembelajaran, serta evaluasi atau penilaiannya, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya. Nah, berikut ini kami sajikan hasil telaah kurikulum SMA pada RPP Mata Pelajaran Ekonomi kelas 11 semester 1, di mana komponen yang menjadi komponen yang ditelaah itu ada 5, yaitu tujuan pembelajaran, hasilnya adalah sesuai seluruhnya, isi materi pembelajaran yaitu juga sesuai seluruhnya, kemudian model pembelajarannya sesuai sebagian, media pembelajaran sesuai sebagian, dan evaluasi hasil belajarnya sesuai seluruhnya. Nah, untuk komponen yang pertama, yang dibahas adalah tujuan pembelajaran. Nah, pada komponen tujuan pembelajaran ini terdiri dari kesesuaian dengan proses pembelajaran dan hasil belajar yang dirumuskan dengan kompetensi dasar atau KD. Nah, aspek kesesuaian tujuan pembelajaran dengan proses pembelajaran serta hasil belajar yang dirumuskan tersebut menurut hasil telaahnya adalah sesuai seluruhnya. Nah, sesuai seluruhnya di sini maksudnya adalah aspek yang terkandung dalam tujuan pembelajaran pada RPP telah sesuai dengan yang diharapkan pada tujuan pembelajaran, yang mana itu mencakup mulai dari pemahaman konsep, penampilan sikap, kemudian pembentukan sikap, dan pembuatan keputusan serta tanggung jawab. Namun apabila dilihat dari tujuan pembelajarannya saja, itu akan hanya menunjukkan pemahaman konsep saja, di mana untuk tujuan pembelajaran ini dibuat dengan kata memahami, menjelaskan, menganalisis, menyajikan, mengolah, mengidentifikasi, menyebutkan, serta menemukan. Namun, apabila kita lihat dari langkah-langkah pembelajarannya, itu dapat dilihat bahwa tujuan dari pembelajaran di sini telah dapat digapai. Komponen selanjutnya yaitu isi atau materi pembelajaran. Pada komponen isi atau materi pembelajaran di sini terdiri dari kesesuaian dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan sebelumnya, kemudian kesesuaian dengan karakteristik konsep, dan juga kesesuaian dengan alokasi waktu. Untuk aspek kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, hasil telaah yang didapatkan yaitu sesuai seluruhnya. Hal ini dapat dilihat pada bagian langkah-langkah pembelajaran dalam RPP untuk setiap pertemuannya, yang mana berisikan penuturan konsep dari guru sesuai tujuan pembelajaran, penemuan fakta, membuat kesimpulan, pemberian contoh atau ilustrasi, serta upaya dalam penemuan materi pembelajaran oleh siswa melalui stimulus dari guru. Kesemuanya tersebut saling berkaitan dan terhubung pada setiap topik pembahasan yang diberikan. Selanjutnya yaitu model pembelajaran, yang mana komponen model pembelajaran di sini terdiri dari kesesuaian dengan tujuan pembelajaran serta kesesuaian dengan pendekatan penemuan atau penelitian.
Untuk aspek kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, hasil telaah di sini menunjukkan sesuai sebagian. Hal ini dikarenakan pada RPP, model pembelajaran yang digunakan pada keseluruhan KD-nya yaitu model pembelajaran discovery learning atau pembelajaran penemuan, yang mana sesuai dengan namanya, yaitu materi proses belajar dititik beratkan kepada siswa untuk menemukannya, dengan metode yang diterapkannya yaitu tanya jawab, wawancara, diskusi, serta bermain peran. Menurut kelompok kami, untuk KD 3.4 dan juga 4.4 tentang indeks harga dan inflasi, itu kurang sesuai jika menggunakan model discovery learning, karena materi tersebut mengandung pola hitungan serta rumus yang perlu digeneralisasikan, serta banyak pula sumber berbeda dengan rumus yang berbeda pula. Untuk itu, perlu model pembelajaran lain dalam KD ini, misalnya seperti model expository atau juga model pembelajaran langsung atau direct instruction, yang mana model tersebut membebankan kepada guru untuk menjelaskan serta memaparkan materi dengan salah satu metode yang digunakan yaitu metode ceramah. Baiklah, selanjutnya adalah media pembelajaran. Pada komponen pemilihan media belajar, terdiri dari kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan materi pembelajaran, dan pendekatan penelitian. Untuk aspek kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, hasil telaah menunjukkan sesuai sebagian. Hal ini dapat dilihat pada RPP. Media yang digunakan adalah worksheet atau lembar kerja siswa, lembar penilaian, dan LCD proyektor. Dengan alat atau bahan media tersebut, yaitu penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan infocus. Hal yang kurang sesuai di sini adalah penggunaan kata infocus. Infocus sendiri merupakan merek dagang dari salah satu jenis LCD proyektor, sehingga tidak relevan jika dimasukkan ke dalam bahan atau alat dalam media pembelajaran. Kemudian, kendala lainnya adalah belum semua sekolah memiliki fasilitas yang dibutuhkan tersebut. Atau, jika ada pun, namun kondisi tersebut terbatas. Untuk itu, perlu dipertimbangkan kembali mengenai pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik perhatian siswa, sehingga materi yang disampaikan oleh guru dapat siswa tangkap sepenuhnya dan siswa tersebut tidak merasa bosan. Yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran, komponen penilaian yang terdiri dari aspek kesesuaian dengan model dan bentuk penilaian yang dapat dipercaya dan kesesuaian dengan indikator setelah ditelaah menunjukkan kesesuaian secara keseluruhan. Hal ini dapat kita lihat dari RPP yang berisikan beberapa bentuk penilaian yang diberikan atau dilakukan oleh guru. Mulai dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian secara keterampilan. Pada RPP tersebut juga dimuat adanya aktivitas remedial bagi siswa atau siswi yang belum memenuhi KKM atau kriteria ketuntasan minimal, dengan cara memberikan tambahan soal kepada siswi tersebut agar materi tersebut bisa dipahami secara baik. Selain itu, bagi siswa-siswi yang telah memenuhi KKM pun juga diberikan nasihat agar tetap rendah hati, kemudian mau untuk melakukan pengayaan dengan cara membaca buku, surat kabar, mencari informasi secara online, dan melakukan pengamatan langsung sesuai dengan pokok pembahasan dalam materi yang dipelajari pada hari tersebut. Sekian materi kami dari kelompok 3. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.